Patient safety atau keselamatan pasien. Apa itu patient safety? Mungkin beberapa dari kita masih belum mengetahui yang dimaksud dengan patient safety. Patient safety atau keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Patient safety diterapkan di berbagai instansi kesehatan seperti rumah sakit dan klinik serta yang lainnya. Keselamatan pasien ini meliputi asesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, serta tindak lanjut dan implementasi solusi yang akan meminimalisir resiko. Sasaran keselamatan pasien ini yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, memastikan dengan benar lokasi, prosedur, dan pasien pembedahan, mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan, serta mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh. Dari WHO Collaborating Center for Patient Safety pada tahun 2007 resmi menerbitkan 9 Life-Saving Patient Safety Solution atau 9 solusi keselamatan pasien rumah sakit. Yang pertama, perhatikan nama obat, rupa, ucapan, mirip, atau norung, atau look alike, sound alike, atau lasa. Obat lasa atau norum adalah obat yang nampak mirip dalam hal bentuk, tulisan, warna, dan pengucapan. 2. Pastikan identifikasi pasien. Mengidentifikasi pasien sebagai individu yang dimaksudkan untuk mendapatkan pelayanan atau pengobatan, mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Identifikasi sendiri dilakukan sebelum pemberian obat, darah atau produk darah, pengambilan darah, spesimen lain untuk pemeriksaan klinis atau pemberian pengobatan atau tindakan lain. Identifikasi juga dilakukan sebelum pengajian atau data subjektif dan objektif. Pasien diidentifikasi menggunakan 2 identitas pasien. Tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. Identifikasi pasien terdiri dari nama lengkap pasien atau nomor rekam medis. Dapat dilihat pada gelang identitas pasien dan memperlihatkan warna gelang sebagai penanda kondisi pasien. 3. Komunikasi secara benar saat serah terima atau pengoperan pasien. Kesenjangan dalam komunikasi saat serah terima atau pengoperan pasien akan mengakibatkan terputusnya kesinambungan layanan, pengobatan yang tidak tepat, dan potensi mengakibatkan cedera terhadap pasien. 4. Pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar untuk mengurangi resiko kesalahan dalam melakukan tindakan. 5. Kendalikan cairan elektrolit pekat. Cairan elektrolit pekat yang digunakan untuk injeksi khususnya adalah berbahaya, sehingga diperlukan standarisasi dari dosis, unit ukuran, dan istilah, dan pencegahan atas penyimpanan, pelebelan, dan pengenceran cairan elektrolit pekat yang spesifik. Selain itu, obat-obatan yang perlu diwaspadai atau high alter medicine adalah obat yang presentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan, error, dan atau kejadian sentinel. Obat yang beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. 6. Pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pasien. Kesalahan medikasi terjadi paling sering pada saat transisi atau pengalihan pasien, sehingga diperlukan suatu daftar yang paling lengkap dan akurat dan seluruh medikasi yang sedang diterima pasien. 7. Hindari kesalahan pemasangan kateter dan salah sambung selang atau tub.
8. Gunakan alat injeksi sekali pakai. Dan yang kesembilan, tingkatkan kebersihan tangan atau hand hygiene untuk mencegahan infeksi. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pakaian safety. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.